Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga Allah membalas setiap tapak kaki kita dan semua amal saleh dengan surganya insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita, masih membahas tentang adab ketika memberikan hadiah. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara adab ketika kita memberi hadiah atau pemberian apapun kepada orang lain, maka hendaknya jangan melakukan al-mannu, yaitu setelah memberi jangan mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua kebaikan. Namun dalam urusan memberi, Allah memberi catatan khusus dengan mengatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu, pahala pemberianmu dengan mannun, dengan mengungkit-ungkit. Dan kita sudah bahas panjang lebar, bahkan mengungkit-ungkit ini termasuk kelompok orang-orang yang nanti Allah murkai di hari kiamat, ya, karena ada orang yang Allah tak mau lihat, Allah tak mau peduli, Allah biarkan dia dalam kesengsaraan di padang mahsyar. Salah satunya adalah Al-Mannan, yaitu yang dulunya dia suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi bagaimana cara menjaga pemberian kita itu? Setelah memberi, lupakan. Setelah memberi, jangan diingat-ingat. Walaupun syaitan mencoba mengingat-ingatkan, tapi lupakanlah. InsyaAllah Allah lah yang akan mengingat-ingatnya. Tapi kalau kita suka mengingatnya, maka Allah yang akan melupakannya. Itu yang paling kita khawatirkan. Ternyata angan-angan kita masuk surga, di saat di padang mahsyar kita tidak dapatkan amal saleh kita karena kita suka mengungkit-ungkitnya. Baik, kita lanjutkan adab berikutnya, yaitu adamul adza bil hadiyah. Selain daripada mengungkit, juga jangan melakukan adza ketika memberi hadiah atau bentuk apapun, sedekah, hibah, wakaf. Ini karena ketentuannya umum. Tapi perlu kita ingat juga, memberi hadiah itu berpahala, dan itu salah satu bentuk pemberian yang disunnahkan. Maka yang harus dihati-hatikan adalah terjadinya azan. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau
membatalkan pahala sedekahmu, pemberianmu. Pertama tadi dengan mengungkit, yang kedua dengan al-azam. Apa itu azam? Itu dari kalimat aza yu'zi, artinya menyakiti orang yang menerima. Kita beri, tetapi dibarengi dengan sindiran, bahasa yang menyakitkan, menyinggung perasaan, atau perilaku yang menyakitkan orang yang menerima. Walaupun hadiah itu sudah diterima, yang seharusnya berpahala, namun karena dibarengi dengan menyakitkan perasaannya, maka hadiah itu bagaikan debu yang berterbangan. Hilang pemberian Allah untuk membalas pemberian kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu sama seperti orang yang ria, kata Allah, ria'an nas. Jadi betul-betul orang yang menyakiti perasaan si penerima hadiah atau si penerima sedekah, sama fungsinya atau sama nasibnya seperti orang yang melakukan kebaikan dengan menampak-nampakkan amalnya. Sama nasibnya. Yang mengungkit, yang menyakiti, yang memamerkan pemberiannya, semuanya sama. Allah mengatakan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah katakan mereka tak beriman? Seharusnya ketika memberi dengan iman kita, kita harus yakin bahawa satu-satunya harapan kita dibalas dengan balasan yang lebih besar adalah balasan Allah. Jadi orang yang punya iman itu dan di hari akhir pun dia yakin dia akan diberi semua dan dikembalikan semua apa yang dia lakukan, dengan keyakinan itu seharusnya dia tak berharap dari manusia, juga dia tidak berusaha untuk menghilangkan pahala dengan menyinggung perasaan orang yang menerima. Makanya Allah mengutip kalimat mereka tak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi nanti di hari akhir pun mereka tak dapat apa-apa, dan mereka juga tak yakin Allah lah yang akan membalas. Sehingga nasibnya sama. Lalu Allah beri tamsilan, sambungan ayatnya Allah beri tamsilan, kamasali Safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Sama seperti Safwan. Apa itu Safwan? Safwan itu batu yang licin. Safwan itu juga bermakna botak, walaupun tidak semua yang bernama Safwan botak. Tapi Safwan itu salah satu maknanya adalah batu yang licin. Alaihi turab, di atas Safwan itu ada pasir. Jadi ada segumpal tanah yang diletakkan di atas Safwan, di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun, tiba-tiba datanglah hujan yang begitu lebatnya. Jadi ini bukan hujan biasa. Kalau hujan biasa dalam bahasa Arab disebut matar, mungkin tanah itu tidak hilang, paling meleleh sedikit. Kalau sudah Allah pakai kalimat wabil, berarti itu hujan lebatnya luar biasa. Itu wabil. Apa yang terjadi? Fatarakahu salda, maka pasir atau tanah yang di atas Safwan tadi hilang sama sekali, maka tidak ada apa-apanya. Ini Allah mau kasih tahu apa? Kita yang suka menyakiti setelah memberi, maka dia tidak mendapatkan apapun, bahkan tak tersisa sedikit pun semua apa yang pernah dia beri. Maka hati-hati tu, mengungkit, menyakiti, itu hati-hati, karena akan membuat kita kecewa di hari kiamat. Sedangkan kita terus yakin bahawa amal kita terlalu banyak. Rupa ji lagi ano di atas badai terujan.
habislah semuanya, tidak ada apa-apa. Dan kita terus melanjutkan gerilya kita memberitahu orang, ya, dengan amal dan pemberian kita. Nah, bagaimana cara kita bisa disebut menyakiti? Salah satunya ketika kita mengungkit, makanya disatukan itu, ya, manni wal azza itu disatukan oleh Allah. Salah satu cara kita menyakiti orang yang menerima hadiah atau pemberian kita, kita mengungkitnya. Jadi kadang-kadang di depan dia kita katakan, ingat tak siapa dulu yang memberi kamu ini? Kita mulai mengungkit-ungkit. Itu otomatis kita yang terima, kita akan tersinggung. Seakan-akan kita ini begitu hinanya, seakan-akan kita ini orang yang menengadahkan tangan meminta-minta hadiah darinya. Jadi kita terus mengungkit. Dengan mengungkit sudah menyakiti. Kan banyak orang yang sudah terima, lalu ketika diungkit maka dia akan curhat kepada istrinya. Nah, 3 kejuk katanya nah. Sekali dia kasih ke kita, habis kepegah mentabuh kampung, habis satu kampung dia bilang bahawa dia pernah kasih ke kita. Itu perasaan sakit di hati, itu dia luapkan. Itu sudah sakit. Kalau dia sudah tersakiti, itu beresiko. Atau kadang-kadang kita menyakiti orang yang mendapatkan pemberian dari kita dengan sindiran. Kita menyuruh dia untuk mengingat-ingat jasa kita. Kita beri ni, tapi kita barengi dengan ucapan, ini ada sesuatu, jangan sampai tidak ingat nanti. Kalau kita kasih sesuatu kepada orang yang kita ingin dikenang jasanya, maka kita akan mengatakan, ni dari kami. Nanti kalau sudah berhasil, pokoknya jangan sampai kacang lupa dengan bungkusannya. Kalau dengan kulit, sebab hari ini kacang ada yang tidak berkulit. Itu dulu kacang pakai kulit semua, hari ini kan banyak bungkusan kacang tidak berkulit kan. Jadi jangan sampai lupa ya. Mulai itu kita mainkan, kita singgung perasaannya. Atau waktu kita menyuruh ambil hadiah, jadi kadang-kadang kita pesankan kepada orang yang mau kita kasih hadiah, datang ke rumah ya, ambil hadiah ni, ada kami baru pulang umrah ni. Rupanya orang itu menjawab, aduh, ini saya nak sempat ni, ini saya sedang sibuk sekali. Akhirnya ketika sudah berapa hari kita telefon, dia tak bisa datang, waktu akhirnya dia wakilkan ke anaknya mungkin, maka kita titip pesan, udah mau kita beli hadiah, kita kasih sok lagi, ngambil aja tak mau. Kayak hebat kali bapakmu tu, kau pesan sama bapakmu, ini kami kalau bukan karena bapakmu dulu pernah begini dan begini, mungkin tak kami bawa pulang hadiah. Udah mulai itu anaknya dah jangan soal-soal lah, suruh ambil hadiah aja tak mau pun. Ini cukup terakhir ni kami kasih ni. Itu udah mulai itu kalimat-kalimat. Anaknya pulang dikasih tahu, ayah itu om itu tadi, biasa ni berarti tinggal di kota. Kalau yang tinggal di pinggiran hutan, nyan pakciknya bunuh, kan? Kalau om tu berarti tinggal di kota. Tu om tu tadi bilang begini katanya. Sehingga ayahnya mengatakan, kok kayak gitu dia? Memang apa salah kita? Ya kalau udah kayak gitu tak usah kasih aja lah. Kan? Dah mulai itu. Berarti hatinya tersakiti. Itu semua pemberian kita itu maka akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mau bagi-bagi hadiah. Kita bagi-bagi hadiah, tetapi kadang-kadang ketika kita mau bagi-bagi hadiah, kadang-kadang kita mengatur orang-orang yang akan mendapatkan hadiah kita dengan cara yang kasar. Jadi kita suruh datang fakir, miskin, ni ada hadiah ni, ada hadiah, datang. Kemudian kita mulai membaginya, mengatur mereka dengan cara yang kasar. Atau kita suruh antri mereka di terik matahari. Ini perkara yang sebenarnya menyakitkan mereka. Kita mau kasih tapi kita sakiti dulu mereka.
Kadang-kadang sengaja tidak dibagi, Pak, ditunggu antriannya panjang. Supaya apa? Supaya kita ini bisa dapat momen foto yang terbaik. Jadi banyaklah orang yang ambil. Itu semua adalah sesuatu yang menyebabkan rasa sakit. Ini perkara yang sangat dilarang dalam urusan memberi. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, kalau itu sudah kejadiannya, maka Allah kemudian akan membatalkan semua. Sebelum ayat yang kita bacakan tadi di 264 Al-Baqarah, di ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapanmu yang baik, qaulun ma'ruf wa maghfirah, dengan segala kemaafan, khairun, itu lebih baik daripada engkau berikan sesuatu sedekah hadiah tetapi yatba'uha azza, yang beriringan dengan rasa sakit. Jadi Allah sudah membandingkan ni, kalau kamu memberi dengan kata-kata yang baik, engkau hormati fakir, miskin, engkau hormati orang yang menerima. Kadang-kadang kita kan memberi itu kita yang minta maaf, wa maghfirah, iringi dengan maghfirah. Jadi pas kita beri, misal kita kasih hadiah satu mangkok kuah ke tetangga, kita pesankan sama anak-anak, bilang minta maaf, ini cuma sedikit yang ada, ya. Jadi kita tidak bisa kasih banyak karena kita bagi-bagi yang banyak ke banyak orang. Itu kita ajarkan anak, atau kita sendiri waktu antar kita mengatakan, "Laki maaf, hanya bacut saja yang nabak kamu." Kita yang beri, kita pula yang meminta maaf. Itu kata Allah khairun, semua perbuatan engkau itu, itulah yang terbaik dibandingkan engkau memberi dengan yatba'uha azza, yaitu dengan mengikuti atau mengiringi dengan sindiran-sindiran atau singgungan-singgungan yang menyebabkan sakitnya orang yang menerima. Jadi jangan sampai sia-sia amal. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, beresiko dihapus pahala. Ini sudah sebutkan oleh Allah. Ya, tadi seperti kamasali Safwan, dihapus pahala. Jadi tidak ada lagi pahalanya. Sedangkan kita butuh pahala. Walaupun masuk surga itu bukan dengan pahala. Masuk surga bukan dengan pahala. Masuk neraka juga bukan dengan harus berdosa. Tapi kita ini ditentukan oleh Allah semua di atas rahmat dan ridha-Nya. Kalau Allah senang kepada seorang hamba, walaupun amalnya sedikit, maka Allah bisa buat orang masuk surga. Jadi pahala untuk apa? Salah satunya adalah untuk menambah ridha. Jadi bukan pahala yang memasukkan kita ke surga, tetapi ridha. Tetapi salah satu cara mendapatkan ridha adalah dengan cara menumpuk-numpuk pahala. Wa may ya'mal misqala zarratin khaira, sekecil apapun engkau lakukan kebaikan, yarah, pasti dinampakkan kepadamu. Itu sekecil apapun nampak. Ini hari ini besar pahala, tetapi tak nampak lagi gara-gara menyakiti orang yang menerima. Jadi dihapuskan pahala ini akan membuat kita hidup dalam keadaan berangan-angan tetapi tak dapat apapun. Yang kedua, yang bahayanya, selain dihapus pahala, itu harta kita yang kita sering kasih orang yang dibarengi dengan menyakitkan, Pak. Kita sering, misal kita punya amal, kita sering bantu anak yatim, kita kasih kado, kita kasih nanti menjelang Ramadan, macam-macam kita kasih, macam hadiah kita kasih. Kita punya amal. Tetapi ketika amal itu kita barengi dengan rasa sakit, jadi mereka terasa terhina dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Sambil kita kasih, kita mengucapkan, ni kalau tidak ada saya yang kasih ni anak-anak yatim ni tak kira mana nasibnya ni. Ini mereka ni, bapak mereka sendiri pun tak peduli lagi ni. Menyuai anak yatim ni nak bapak, mama mereka pun tak peduli lagi. Ini semua saudara mereka tak peduli. Akhirnya kita sakiti mereka
dengan perasaan, dengan perkataan yang tak baik. Tapi kita punya amal, dan amal itu kita lakukan rutin. Di saat itu muncullah sifat sombong, bahawa kitalah si pemberi, mereka adalah si penerima yang hina. Ini dah mulai ni permainannya, permainan hati. Kita menjadi superior, kita merasa bahawa kitalah yang punya, yang berkuasa. Kita merasa kalau kita tak ada, mungkin tak ada bantuan itu. Lalu kita merasa orang yang menerima adalah orang-orang yang hina. Muncullah sifat kesombongan. Selain dihilangkan pahala, kesombongan kita terhadap apa yang kita beri, resiko berikutnya adalah Allah bisa binasakan harta di dunia. Kalau di akhirat dihilangkan pahala. Kalau di akhirat itu sudah pasti Allah hilangkan pahala. Di dunia apa yang kita dapatkan? Allah bisa membinasakan harta. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Contohnya dalam surat Kahfi, itu Allah ceritakan tentang ada dua orang laki-laki yang bersahabat, yang satu kaya, yang satu miskin. Itu dari ayat 33 ya. Jadi satu kaya, satu miskin. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ وَحَفَفْنَا بِهِمَا, dan seterusnya. Kami beri tamsilan, kata Allah, ada dua orang yang salah satunya kami berikan kebun-kebun yang sangat indah. Lalu wahafafna binakhlin, kami berikan di sekeliling kebun itu penuh dengan kurma. Jadi Allah mulai mengatakan kami yang hidupkan kebun dia, kami yang berikan dia kesuburan pada kebunnya. Lalu dia mulai, ketika dia mau beri ke sahabatnya yang miskin ini, dia mulai menghinanya. Dia mengatakan, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Katanya ni, saya, ini untuk kamu tahu ya, saya ni, itu saya lebih banyak harta saya daripadamu, dan lebih banyak pengikut saya daripadamu. Karena salah satu kesombongan Pak dari dulu, orang bisa merasa sombong kalau banyak harta, banyak pengikut. Maka jangan pikir kalau banyak pengikut itu menjadi sebuah hal yang membanggakan. Jadi menyombong-nyombongkan harta, menyombongkan ikut long nyolong nah, itu dah mulai itu. Jadi kesombongan itu Allah tulis dalam Al-Quran. Jadi dia katakan ke sahabatnya, sehingga sahabatnya ini merasa tersakiti perasaannya dengan perkataan-perkataan yang menyombongkan dirinya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di ujung cerita Allah Subhanahu wa taala menghabiskan kebun tersebut dalam satu malam, dibakar oleh Allah sampai tidak tersisa. Itu nanti dalam kisah yang sama dalam surat Al-Qalam, itu juga diceritakan tentang ada satu keluarga yang orang tuanya dulu saleh. Jadi orang tuanya dulu punya kebiasaan, kalau panen kebun pertama, dia akan panen agak menjelang siang agar fakir miskin bisa berkumpul. Hasil panen pertama itu langsung dia berikan, bagi-bagi ke fakir miskin. Itu orang tuanya. Dan ternyata ketika orang tuanya meninggal, tidak semua anaknya saleh. Itu ujian bagi kita, Pak. Di antara abang beradik yang tinggal, ada yang saleh, ada yang tidak. Nah kebetulan si abang ni itu tidak saleh. Apa yang dia rencanakan? Dia merencanakan ke mana caranya kebiasaan yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Jadi kan orang tuanya membangun kebiasaan kalau panen, dia prehurungasin, dia tidak panen dulu. Dia suruh kumpul orang miskin, hasil panen langsung ke orang miskin.
sepertiga untuk orang miskin, dia bagi-bagi. Dipelihara oleh Allah kebunnya, Masya Allah. Tapi anak tertua ingin mengubah rencana. Makanya Allah sebut dalam surah Al-Qalam, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu alaina la yasrimunnaha musbihin. Jadi kata Allah, kami memberi ujian sebagaimana kami memberi ujian kepada keluarga yang punya kebun. Jannah itu kebun, makanya disebut jannah karena kita nanti tinggal di taman-taman yang indah. Apa yang mereka rencanakan? Mereka mengubah rencana. Kata si abang, besok udah waktu panen, jangan sampai orang miskin datang ke kebun kita seperti masa ayah panen. Caranya bagaimana? Subuh besok langsung kita panen. Pokoknya kalau orang miskin datang itu sudah selesai panen. Jadi intinya dia tak mau lagi memberi kepada orang-orang yang fakir dan miskin di sekelilingnya. Direncanakanlah besok subuh. Lalu salah seorang adiknya berkata, tidak boleh begitu, ingatlah ini nikmat Allah. Tapi abangnya tak mau dengar. Memang susah Pak, kalau abang paling tua itu Hana Malim, Hana Saleh, yang paling le masalah. Saya lihat kalau dalam urusan pembagian warisan, kalau anak tertuanya orang alim, saleh, cepat beres urusan. Tapi kalau yang tua ini dia pula yang paling banyak masalah, walaupun adik-adiknya saleh, alim, tapi selalu tertahan sama si yang tua ini. Makanya anak paling tua itu didik dengan baik, masukkan dia dan pahamkan dia urusan-urusan agama. Ini kadang-kadang kita anak paling tua kita planning sebagai pemimpin negara, bukan sebagai pemimpin agama, pemimpin negara. Makin je ke pemimpin negara, makin palih je orang. Anak paling tua itu didik agama yang kuat karena dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Banyak sudah perseteruan, permusuhan dalam keluarga gara-gara anak paling tua bermasalah. Walaupun adik mencoba untuk menyelesaikan, tak bisa, anak mengat dengan abang, tak enak dengan abang, nanti kayak mana bilang abang aja. Ini jaga apa anak paling tua. Walaupun anak paling tua itu kata orang Aceh dia ada nget di ujungnya, tapi dia yang paling banyak bisa menyelesaikan masalah. Makanya paling tua itu kirim ke pesantren, Pak. InsyaAllah yang lain itu akan mengekor di belakangnya. Nah, jadi ini terjadi dari masa Bani Israel. Allah cerita ini sudah terjadi. Akhirnya si adik tak bisa ngomong apa-apa. Mereka merencanakan besok subuh mereka akan segera panen untuk menghilangkan kesempatan bagi si fakir dan miskin dari hadiah yang sering diberi oleh ayahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata ketika mereka datang di subuh hari, kebun mereka telah hancur, dibakar oleh Allah di malam hari dan dalam keadaan mereka tak tahu. Jadi sudah hangus. Jadi masalah bakar, membakar, hancur, menghancurkan, Allah bisa buat itu dalam keadaan tak terduga. Maka banyak yang bertanya tentang itu kejadian di Los Angeles, Allah bisa bakar sampai itu dari mulai hutan sampai ke daerah yang ada perumahan, semuanya hancur. Bagi Allah mudah. Dari dulu Allah sudah membuat hal seperti itu. Dasarnya apa Pak? Satu, yaitu kemungkaran dan kesombongan. Dan ini tak akan berakhir selama sombong itu masih ada di dalam hati kita di saat kita memberi. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati kalau seandainya kita punya perasaan seakan-akan harta yang Allah beri kita tidak akui, lalu kita merasa bahwa kitalah yang mencarinya. Lalu kita mulai merasa saya capek cari, kamu tinggal terima, kamu cuma duduk-duduk. Mulailah keluar muncul kalimat-kalimat. Kalau kita akan merasa bahwa Allah itu yang memberi kita, mungkin tak keluar kalimat-kalimat sombong Pak. Seandainya kita merasa bahwa ini kaya saya ini dari Allah, kalau bukan karena kerja Allah saya tak mungkin begini. Mungkin saat kita beri itu tak keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan perasaan. Kenapa? Ini dari Allah untukmu, bukan dariku. Kan begitu perkataan Nabi Sulaiman ketika ditanya tentang kekayaannya. Maka Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi,
Ini semua adalah pemberian Allah. Ya. Sedangkan Qarun menjawab, wa ma utitum min ilmi, ya, semua yang kalian lihat ini semuanya adalah ilmuku. Ini kekayaan ini semua aku yang cari. Sering kadang-kadang kita duduk Pak, cerita sama orang, nyolong nah, ini saya nih sekarang nih, ini kaya nih, itu berkat usaha saya. Dulu saya kan penjual asongan katanya. Saya dulu itu jual rokok. Saya dulu itu waktu SD itu saya jual saya jual ini. Lalu kemudian saya bekerja keras, mulailah saya dapatkan hasil-hasil. Seakan-akan kan itu cerita pengalaman yang pahit masa hidup. Tapi selalu ada sifat di dalamnya, tidak ada kalimat menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kita ingin mengatakan, "Ronyo, ini hari ini yang saya dapatkan hasil kerja keras saya." Kalau sudah begini di dalam hati, ketika memberi, maka kita merasa dia adalah orang yang terhina, karena kitalah, harta kitalah yang kita beri, bukan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu dijaga ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain. Jangan sakiti orang tersebut. Walaupun kita disakiti, Pak. Saya pernah, Pak, kasih ke salah satu pengemis, ya. Saya kasih, jadi ada kuih, ya, kuihnya bukan kuih asalan, kuih enak. Jadi sengaja longme saya mau kasih hadiah ini untuk pengemis, ya, dan beliau memang tidak bisa berjalan. Saya kasih, apa kalimatnya Pak yang keluar? Ini baru saya kasih nih. Mungkin waktu itu beliau ini mungkin juga tidak kenal siapa yang kasih kan. Jadi serta-merta keluar kalimat, "Hai, ilo hana pada kuih apa? Menyona apa yang kaju?" Begitu katanya. Begitu jawaban. Jadi dia mengatakan saya tidak perlu kuih, ya. Kalau ada uang kasih, tidak perlu kuih ini. Untuk apa kuih ini? Ditampik, apa maksudnya kan? Di tepisnya Pak, itu plastik itu. Masya Allah, ya, semenjak itu saya tidak berani kasih lagi. Dan tidak saya kasih lagi maksudnya, kan? Kadang-kadang kita yang disakiti, tapi di saat itu kita jangan sampai keluar kalimat yang membuat, kalaupun dia terima di ujung, jangan sampai dia tersakiti. Ya sudah, kalau tidak mau terima, alhamdulillah, kita kasih ke orang lain. Jadi kalau disakiti sama orang rendahan yang di saat itu sedang butuh pertolongan lalu kita disakiti, itu memang agak aneh. Cuma itu kadang-kadang terjadi. Yang lanjut dan yang biasa terjadi, kita yang menyakiti orang yang sedang kita beri. Mudah-mudahan kita mampu bersabar di atas pekerjaan ini.